Halo, jumpa lagi di channel Five Chemistry. Di video kali ini, saya mau bahas soal-soal asesmen harian, materinya ikatan kimia dan bentuk molekul, materi kimia kelas 11A, 11 semester 1, kurikulum merdeka. Ada 20 soal pilihan berganda yang mau saya bahas, dan langsung aja saya mulai. Nomor 1, diketahui beberapa unsur. Ada A, B, C, D, E dengan nomor atom masing-masing ya. Nah, yang ditanyakan pasangan unsur mana yang kalau mau mencapai kestabilan harus dengan cara menangkap elektron. Kalau soal seperti ini, buat aja konfigurasinya langsung dari masing-masing unsur. Dan kalau dia unsurnya nomor atomnya kecil-kecil, pakai aja yang pakai konfigurasi kulit ya. Jadi kalau 4 itu kan 2, 2. Elektron valensinya 2. Kalau 7 itu 25, elektron valensi 5. 10 itu 28, elektron valensi 8. 12, 282, elektron valensi 2. 17, 287, elektron valensi 7. Nah, jadi kalau 8 ini udah stabil. Ya, justru yang lain itu melepas atau menarik itu supaya bisa 8 gitu. Nah, kalau 2 ini cenderung akan dilepas ya. Kalau 5 ini, kan kalau ke 8 dia deket ya, 3 lagi butuhnya. Jadi di sini yang menangkap ya, menangkap itu atau menarik boleh lah ya. Jadi supaya 8 dia narik 3 elektron. 2 lepas, 7 supaya 8 tarik 1 elektron. Jadi yang menangkap atau menarik ada 2 nih, B dan E. Opsi yang tepat yang C ya. Jadi kalau 8 stabil, kalau dia belakangnya 1, 2, 3 cenderung dilepas. Kalau 5, 6, 7 cenderung menarik atau menangkap. Nah, untuk nomor 2 ada unsur P nomor atom 13. Perikatanlah dengan unsur Q dengan nomor atom 8. Terbentuk suatu senyawa. Yang ditanyakan jenis ikatan, rumus kimia, dan sifat senyawa yang terbentuk. Miriplah dengan soal nomor 1 pengerjaannya. Konfigurasinya dulu bongkar. 13 itu kan 2, 8, 3. 8 itu 2, 6. 3 itu akan dilepas. 6 itu lebih dekat dia narik 2 elektron supaya 8. Jadi kalau 3 dibuang kan sisa 8. 6 dapat 2 jadi 8. Jadi 8 itu stabil, itu yang dicari ya. Nah, lalu elektron 3 dan 2 ini kali silang. Nah, P-nya kena kali 2, Q-nya kena kali 3. Maka senyawanya P2, Q3. Opsinya tinggal B atau D, bola atau dadu. Nah, karena di sini ada yang melepas sama menarik, artinya kalau melepas itu logam, menarik itu non-logam. Jadi kalau komposisinya logam dengan non-logam, ion. Maka opsi yang tepat yang dadu. Ion itu senyawanya dapat mengantarkan arus listrik dalam wujud lelehan. Kalau kovalen nggak bisa. Yang dadu ya, nomor 2. 3, ada unsur X dengan nomor atom 20 dapat membentuk senyawa hidrida. Hidrida itu berarti si X bereaksi atau berikatan dengan si atom H ya. Jenis ikatan dan rumus kimia senyawa yang terbentuk adalah masih mirip ya. 20 itu 28, 82 konfigurasinya. Hidrogen itu 1. Nah, jadi kalau 2 ini lepas ya. Jadi kalau di senyawa hidrida ini, si hidrogennya malah menangkap dia elektron 1. Nah, si X mau ngelepasin 2, hidrogennya cuma bisa nangkap 1. Gitu kan? Jadi hidrogennya harus 2 buah supaya 2 yang dilepaskan si X itu dapat biar balance.
atau kali silang, X kali 1, H kali 2. Maka X H2. Karena ada yang lepas, ada yang tarik, itu berarti serah terima elektron ion. Yang bola, yang B. Nomor 4, ada kelompok senyawa berikut yang mudah larut dalam karbon tetraklorida. Karbon kita tahu golongan 4, ya berarti ada 4 tangannya gitu ya. Berikatanlah dengan Cl semua nih. Inilah karbon tetraklorida. PeB-nya 0, PeI-nya 4 atau AX4. Ini tetrahedral ya. Jadi kalau PeB-nya nggak ada, udah pasti dia non polar. Jadi tinggal yang ditanya sebenarnya manakah senyawa-senyawa berikut yang mudah larut dalam senyawa non-polar ini. Pasti non-polar itu sukanya sama non-polar, polar sama polar gitu. Like dissolve like. Jadi intinya di antara A, B, C, D, E ini cari aja yang semuanya non-polar, beres. Nah, ini kan soal pilihan berganda, jadi kita harus dapat triknya gitu ya. H2O itu polar, sangat polar malah. Jadi ini ada H2O di opsi A, D, E. Udah pasti itu salah. Pasti yang tepat adalah yang C. Jadi C ini, PCl5, CO2, dan SF6 itu tidak punya PeB. PeB-nya 0. P itu kan golongan 5. 5-5-nya kepake, habis. C itu golongan 4, tapi dia rangkap dengan O2, habis. S golongan 6, 6-6-nya join sama F, habis. PeB-nya 0, non-polar. Yang C ya. Nomor 5, berdasarkan struktur Lewisnya, senyawa CH4 bersifat apa? C ada 4 ya. Dengan H, dengan H, dengan H, dengan H. Dia nggak segi 4 datar gitu ya. Ini dia bentuknya tetrahedral. Artinya distribusi elektronnya merata, sehingga dia non polar. Dan bisa juga dilihat dengan PeB-nya yang 0 ya. Tinggal PeI saja nih 4. Nah, jadi opsi yang tepat adalah yang E, non-polar, karena atom pusat tidak memiliki pasangan elektron bebas. PeB-nya 0. Nomor 6, unsur X nomor atom 8, unsur Y nomor atom 16, berikatan. Memenuhi kaidah oktet. Gambar struktur Lewis yang tepat untuk senyawa yang terbentuk yang mana? X8 berarti 26 ya. Y16 286. Ini sama-sama golongan 6 mereka nih. Beda periode aja ya. Kalau dilihat di semua di sini di opsi A, B, C, D, E, Y-nya di tengah, X-nya di kanan kiri kan. Nah, kalau kita lihat jumlah total elektron mereka yang dipakai untuk berikatan ini, X itu nyumbang 6, Y itu nyumbang X berarti 6 kali 2 ya, karena unsur X-nya ada 2. Y itu 1 buah berarti 6 elektron. Atau totalnya 18 elektron yang disebar ke YX2 ini. Tapi kalau kita lihat di sini di A, ini ada dia ganjil. Di C ada ganjil. Nggak mungkin. Ya pasti semuanya akan dalam bentuk couple ya, pasangan, karena genap juga nih 18. A buang, C buang. Lalu kalau dilihat lagi yang D ini kan kalau kita lingkari dia 6, nggak oktet. Salah. Dengan cara yang sama yang E juga ini ada yang nggak oktet. Salah. Jadi opsinya tinggal yang B. Kalau kita cek di sini 8,
8, 8. Oktet semua. Jadi walaupun sometimes kita nggak tahu kan strukturnya seperti apa Lewisnya, tapi kalau ada opsi begini kita bisa minimalisir dengan mencoret yang udah pasti salah. Yang B ya. 7. Logam besi dapat mengantarkan panas karena adanya apa? Di samping panas juga bisa arus listrik ya. Karena di dalam logam itu banyak elektron yang bergerak bebas. Istilahnya delokalisasi. Jadi elektron-elektron dari tiap atom-atom di dalam logam besi itu akan punya elektron yang nanti ya keluyuran aja lah di sekeliling atom-atom itu. Sehingga membentuk awan-awan elektron atau lautan elektron. Jadi itu yang menyebabkan ketika ada panas di satu sisi, langsung di sisi lain nanti kita bisa rasakan panas juga. Cepat dia. Ya, jadi kuncinya elektron ya, yang bergerak bebas. 8. Padatan yang memiliki ikatan logam dapat mengantarkan listrik, arus listrik. Tapi padatan senyawa ion nggak dapat. Nah, kenapa gitu? Ya tadi sama jawabannya ya. Pada ikatan logam ada terjadi delokalisasi elektron. Elektron dapat bergerak bebas. Sehingga kalau ada arus listrik di satu sisi, langsung nyampe itu di sisi lain dengan cepat. Karena elektron di situ mobile seperti membentuk lautan elektron. Oke? Jadi kuncinya ini ya, elektron yang bergerak bebas atau delokalisasi, pindah-pindah gitu. Yang A ya. 9. Grafik titik didih senyawa dari unsur-unsur 6A ditunjukkan sebagai berikut. Yang ditanyakan adalah pernyataan yang benar tentang grafik ini. Nah, kalau kita lihat sebenarnya yang ngaco kan ini H2O. Ini H2S, H2SE, H2TE. S, SE dengan TE itu satu golongan mereka semua ya. O, S, SE, TE. Jadi seharusnya secara teori H2O itu harusnya di bawah gini. Lah kok bisa dia di atas gitu kan? Harusnya seiring dengan massa molekul relatifnya naik, titik didihnya makin naik. Harusnya yang paling tinggi H2TE. Faktanya kenapa H2O? Gitu ya. Karena di H2O ada namanya ikatan hidrogen. Jadi gaya antar molekul antara H2O1 dengan H2O yang lain itu adalah ikatan hidrogen. Ikatan yang kuat. Sehingga titik didihnya tinggi. Ya. Jadi kalau dia H2S saja atau H2SE atau H2TE, dia mainannya dipol-dipol namanya ya. Jadi ikatan hidrogen lebih tinggi. Yang E ya, lebih tepat. Nomor 10, titik didih gas etana C2H6 lebih tinggi daripada gas argon AR. Karena apa? Ini, gaya London pada gas etana lebih kuat daripada gas argon. Gaya London adalah satu-satunya gaya yang bekerja pada senyawa nonpolar. Ini C2H6, kalau ada CH itu hidrokarbon seperti itu tergolong nonpolar ya. Argon ya jelas lah ya, itu nonpolar juga. Gas mulia kan. Jadi sama-sama nonpolar, yang dibandingkan adalah gaya Londonnya. Salah satu faktor yang mempengaruhi gaya London adalah MR juga bisa. Ada juga bentuk ya. Jadi kalau kita lihat yang B, massa molekul relatif gas etana lebih kecil, lebih besar. C itu kan 12 kali 2, 24. Hanya 6 kali 1, 6. Jadi MR-nya 30. AR itu 18. Pasti lebih tinggi ya. Gas argon punya lebih banyak elektron. Salah. Ya AR-nya lebih dikit, ya elektronnya lebih dikit. Etana bersifat polar. Nah, hidrokarbon itu semuanya nonpolar ya. Pada etana terjadi ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen itu terjadi antara H dengan F, atau H dengan O, atau H dengan N. Tidak H dengan C. Ini kan H dengan C.
Salah. Yang A ya, nomor 10. 11. Oksigen dapat larut dalam air. Karena oksigen dalam air dapat membentuk. Jadi ini O2 ya. O2 itu kan gini. Dia linear, jadi distribusi elektronnya merata seperti ini. Makanya nonpolar. Simetris ya. Sedangkan H2O ya harus tahu ya kalau H2O. Jadi bentuknya V ya. Distribusi elektronnya nggak merata. Jadi terjadi di situ dipol ya, positif negatif gitu ya. Nah, lalu karena di H2O ini sudah ada yang positif dengan negatifnya, jadi ini nanti dia bisa mengimbas. Ini, mempengaruhi atau istilahnya induksi ya. Menginduksi si O2 yang nonpolar itu. Sehingga nanti O2-nya bisa larut lah, bisa terikut, bisa lengket gitu ya, atau nyatu gitu dengan si H2O. Jadi ada induksi atau imbasan dari si H2O ke O2. Yang C ya. 12. Pernyataan yang tepat mengenai kekuatan gaya London antara F2, Cl2, dan Br2. F2, Cl2, Br2 kan satu golongan ya di tabel periodik. Nah, kalau dua-dua seperti itu, diatomik seperti itu pasti nonpolar. Makanya cuma ada gaya London, satu-satunya gaya yang bekerja pada senyawa nonpolar. Tadi faktornya adalah Mr kan? Makin ke bawah, Mr makin besar. Artinya gaya Londonnya juga besar, tinggi. Kita cek yang A, Br2 punya gaya London paling lemah, justru paling tinggi, paling bawah kan? Mr-nya paling gede. Fluorine punya gaya London paling kuat, paling lemah karena paling atas. Titik didih bromin lebih rendah dibandingkan klorin. Salah, karena bromin di bawah, jadi Mr lebih besar, gaya London lebih kuat, titik didih lebih tinggi. Gaya London fluorine lebih lemah dibandingkan bromin, benar, karena fluorine di atas. Ketiga senyawa tersebut memiliki gaya London yang sama kuat, salah, karena Mr-nya sudah beda. Yang dadu. Entalpi penguapan atau delta H vapor ya, uap, adalah energi yang diperlukan oleh suatu zat untuk mengubah wujudnya dari cair jadi gas. Kloroform delta H vap-nya 31,40 kJ per mol. Tapi gliserol 91,70 kJ per mol. Jadi gliserol ini delta H vapornya lebih besar. Artinya apa? Artinya lebih sulit untuk menguapkan si gliserol ini. Karena apa? Karena gaya antar molekulnya lebih kuat. Nah, kalau kita cek yang A, antar molekulnya pada kloroform lebih kuat, salah. Kalau kuat berarti mau menguapkannya itu butuh energi besar. Ternyata delta H vap si kloroform lebih kecil dibandingkan gliserol. Yang B, gliserol sangat mudah menguap, udah jelas salah. Kalau mudah menguap, masa delta H vap-nya lebih besar? Delta H vap-nya lebih besar artinya menguapnya lebih sulit, karena gaya antar molekulnya lebih kuat. Tidak ada hubungan antara gaya antar molekul dengan penguapan, udah jelas salah. Ada ya. Gaya antar molekul gliserol lebih kuat dibandingkan kloroform. Nah, ini benar. Kloroform lebih sulit menguap, ya salah. Lebih mudah menguap karena delta H vap-nya lebih kecil. Ya, artinya lebih gampang dia dari cair menjadi uap dibandingkan gliserol. Yang dadu. 14. Perhatikan data Mr dan titik leleh dua senyawa dalam tabel berikut. H2O, H2S. H2O titik lelehnya 0, H2S minus.
Padahal H2O MR-nya 18, H2S MR-nya 34. Secara MR kan H2S lebih tinggi harusnya, titik lelehnya. Faktanya malah minus. Kenapa? Ya tadi kayak soal nomor berapa tadi, di H2O itu ada yang namanya ikatan hidrogen antar molekulnya ya. Sedangkan kalau H2S itu cuma dipol-dipol. Jadi H2S itu ada dipol positif, ada dipol negatif di dalamnya. Tapi kalau H2O khusus ya. Bisa H dengan F, H dengan O. Nah, H2O itu ada di sini, H dengan O. Bisa H dengan N. Yang dadu. Ada unsur R, nomor atomnya 6. Berikatan dengan unsur U, nomor atom 8. Pernyataan yang tepat. 6 itu kan berarti 24 ya. Kalau U itu 8, berarti 26. Kalau R itu 4, itu berarti dia ada 4 yang single. Sedangkan U itu, golongan 6 itu ada 2 single, 2 couple sama 2 single. Nah, gabungin aja semua yang single-single ini. Atau bisa ditulis rangkap jadinya ya, double bond. Seperti ini ya. Bentuk molekulnya ini linear. Artinya dia non polar karena PEB-nya juga nggak ada. Kalau kita lihat yang A, bentuk molekul T salah. Linear non polar, nah ini benar. Tetrahedral salah. Ini salah. Salah. Udah, yang B ya, yang bola. 16 N7 F6 F9 kalau berikatan membentuk NF3. Bentuk molekulnya apa? 7 itu berarti 2 5. F itu 9 2 7. Fokus ke atom pusatnya kan 5 nih. Atom pusatnya itu 5, elektronnya ada 5. Kepake 3 sama F. Nih. Kurang lebih begini. Nah, tapi berarti kan masih ada 2 elektron atau sepasang PEB ya. Kita tahu PEB ini punya daya tolak yang lebih besar dibandingkan PEI. Artinya jadi kayak ditekuk gitu. Kayak ini di sana ya, di belakang. Nih, akibat PEB ini. Jadi ini namanya bentuknya segitiga piramida. Piramida segitiga boleh, yang dadu. Spesies yang memiliki kesamaan bentuk molekul dengan ion SCN- adalah. Oke, jadi sebenarnya kalau mau simple, SCN- itu kan C itu kan golongan 4. Jadi dia 3 ke N, karena N golongan 5 itu ada yang 3 single. Terus ya sisanya dengan S1 kan. Udah, jadi secara struktur seperti ini. Beres. Ya kalau kita lihat kan, C-nya kan atom pusatnya nggak ada lagi PEB-nya. Ya berarti PEB-nya 0. Ini udah pasti. Ini hitung satu domain ya. Ini satu domain kanan kiri berarti linear. Oke, linear. Udah, tinggal dicek di sini mana yang linear, langsung aja dapat C. Kenapa? Dia ada CO2. Sama kan polanya. Jadi nggak peduli di sini mau double atau single atau triple, tetap aja hitungannya satu domain. Ya, jadi PEB-nya 0, bentuknya juga linear. Saya nggak bongkar ABDE-nya ya, sorry. Oke, 18. Kalau ada nomor atom O8, pernyataan yang benar mengenai O3, ozon ya. O itu 8 ya.
2, 6. Golongan 6. Terus ada 3. Berarti kan 18 elektron ya. Kalau 3 ya udah pasti bentuknya, kita buat aja dulu 3 begini, udah pasti kan. Nah, buat garis dulu penghubung kiri kanannya. Berarti kan satu garis isi 2 elektron. Kalau ada 2 garis berarti 4 ya. Awalnya 18 berkurang 4. 14 lagi elektron. Lalu kita buat supaya kanan kirinya oktav ya. Oktet. Tapi berarti tambah 6 lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sisa 2 elektron lagi. Kita taruh ke atom pusat nih. Nih. Oke. Terus kalau kita cek, di kiri ini 8 nih oktet. Kanan juga oktet. Nah, yang di tengah-tengah ini cuma 6. Kurang, ya kan? Padahal harusnya mereka bisa oktet gitu. Kalau begini gimana? Nah, jadi satu pasang dari sini, bisa aja dari kanan juga ya. Akan ke sini nih. Lihat perubahannya ya. Jadi O, sisa 4 doang. Nah, ini jadi double bond. O, single bond. Nah, baru semuanya oktet. Tapi, masalahnya lagi di atom pusat ini ada sepasang PeB. Ingat kan kalau PeB itu punya daya tolak lebih gede daripada PeI. Jadinya, dia nggak flat. Nah, jadi dia agak bengkok seperti ini. Agak ketekuk ya. Nah, jadi bentuk molekulnya itu kayak bengkok. Nah, ini kan dia bentuknya bengkok seperti ini, berarti dia polar ya. PeI-nya cuma ada 2. Ini 1, 1. Jadi rangkap maupun single hitungannya 1 ya. AX3 ya AX2. V, bentuk V itu kalau yang menekan tuh 2 PeB-nya. Ini cuma 1. Jadi lebih cenderung ke bengkok. Yang E. (19) ada unsur P punya harga keempat bilangan kuantum elektronnya N3 L1, nggak perlu pakai plus ya kalau L. M plus 1 S plus setengah. Ion kimin konfigurasi elektronnya argon 4s2 3d10 4p6. Kalau P dan Q berikatan sesuai dengan kaidah oktet, bentuk molekul dan kepolarannya gimana? Nah, ini agak ribet ya. Oh ya, ini HOTS ya. Kita mau tahu dulu P itu sebenarnya ada di golongan berapa. Kita bongkar P. Tapi P yang dikasih tahu malah bilangan kuantumnya kan. NLMS. 31 plus 1 plus setengah. Mudah-mudahan masih ingat bilangan kuantum ya. Atom pusat, ini kulitnya 3. Lalu L-nya subkulit 1 ya. SPDF azimut L itu ada SPDF dengan kemungkinan L 0, 1, 2, 3. Karena L-nya 1 berarti subkulitnya P. 3P. Lalu ke magnetik, kan ada 3 kotak tuh kalau P. Kemungkinan magnetiknya 0, min 1, dan plus 1. Dia minta tuh yang plus 1, jadi dia minta yang di sini nih. Dengan spin yang plus setengah. Artinya isi di dalam ini 1. Berarti kan 1, 2, ini. Jadi ini plus 1 kotaknya dan dia bernilai S plus setengah. Karena ada 3 elektron berarti 3p3 lah subkulit terakhirnya. Maka P itu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. Inilah konfigurasi dari P. Dari sini kan kelihatan dia ada di golongan 5A. Ini 2 tambah 3. Dapat yang P, kita ke Q. Yang dikasih tahu tuh kimin. Kimin, argonnya biarin aja
4S2, 3D10, 4P6. Ini ya yang dilihat ya. 2 tambah 6, 8. Jadi ini di 8. Tapi ini sudah menarik 1. Min 1 itu artinya sudah menarik. Nah, sebelum menarik dia golongan berapa? Golongan 7 kan? 4P5. 5 tambah 2. 7A. Jadi udah tahu P5A, Q7A. Terus berikatanlah membentuk yang oktet. Kalau 5 itu gini, ada 3 deh ya. Lalu si Q-nya, ya udah tinggal ngikut aja nih Q. Nah, oke. Nah, tapi hati-hati lagi nih, ada satu buah nih pasangan elektron bebas. Jadi dia tuh menekuk ya. Menekuk si Q-nya. Gini. Ini namanya piramida segi 3. Bentuknya kan nggak simetris, berarti polar. Segitiga piramida atau piramida segitiga lah, samalah. Ada nih yang dadu. Terakhirnya nomor 20. Y nomor atom 5, X nomor atom 17, berikatan jadi Y X3. Orbital hibridanya apa? Y5 berarti 23 ya. X-nya 17 287. Y-nya 1, X-nya 3. Jadi ada Y. Terus ada, ini kan Y cuma punya 3 ya. Terus berikatan dengan 3X. Habislah dia. X, X, X. Nah, seperti ini ya. Jadi Y nggak punya apa-apa lagi, nggak punya PEB. Semuanya habis dalam bentuk PEI. Atau PEB-nya 0, PEI-nya 3. Nah, jadi 0 tambah 3 ini, inilah namanya domain elektron. Jadi kalau domain elektronnya 3, maka kita butuh 3 orbital. Kotak-kotak itu loh. Artinya 1 dari S, habis S pasti P. Jadi si S sediain 1, P walaupun dia bisa 3 tapi dia cuma sediain 2. Karena yang dibutuhkan cuma 3. Makanya SP 2 yang B. Oke, selesai ya asesmen harian. Babnya materi ikatan kimia dan bentuk molekul yang PG. 20 soal, mudah-mudahan bisa dimengerti, bisa dipahami, bisa membantu buat kalian yang terutama sedang belajar materi ini. Maaf kalau ada kesalahan kekurangan, saya cuma niat bantu saja. Dan jangan lupa cek terus update terus video-video terbaru lainnya di channel Five Chemistry ini. Sampai jumpa dan bye-bye.